Amin. Terus saudara sekalian, Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. Belum terlambat mengucapkan Happy Passover, Pesach Tov, Selamat Paskah. Kristen memang tidak merayakan Easter karena kita tahu dalam bahasa Inggris memang Paskah, tapi kita tahu itu adalah sebuah perayaan dari yang diadopt dari pagan. Gak lupa juga mengucapkan Selamat Hari Kartini. Nah ya, karena ini ibu-ibu semua jadi Hari Kartini. Pokoknya zaman dulu kalau saya belajar gambar, disuruh gambar, saya berapa kali menjuarai menggambar Ibu Kartini waktu saya SD. Dan paling kecil juara 2 itu, satunya sering sekali. Prinsip cuma satu, pokoknya pakai konde, pakai kebaya. Nah, itu aja udah. Jadi kita nggak pernah tahu yang namanya Ibu Kartini mukanya kayak apa, yang digambar di uang 1000 dulu. Dan saya percaya bahwa salah satu yang dipakai oleh Tuhan, Ibu Kartini membuat banyak surat. Habis gelap terbitlah terang. Kedengarannya Kristen banget ya. Ya, tolong mengerti bahwa Aben Danon, teman koresponden Ibu Kartini, adalah seorang Kristen Yahudi. Nanti kapan saya ceritain, jangan sekarang, ini panjang ceritanya, ini akhir zaman bagus banget. Nah saudara Tuhan, terakhir saya bicara di 2 minggu lalu di City of Love, saya bicara mengenai hakim-hakim. Yang ada 1 dari 3 hakim yang namanya nggak pernah ada di Alkitab, dan ini adalah seri keduanya. Nanti ketemu lagi seri ketiga. Nah saudara Tuhan, ini menarik sekali. Orang Israel adalah bangsa yang suka mencatat luar biasa. Kalau ditanya adalah gini, kenapa ada sebuah bangsa yang kulturnya panjang, ada yang pendek? Kenapa ada budayanya walaupun baru sebentar, Jepang itu dihancurkan dengan bom atom, tapi budayanya sampai hari ini. Jepang dikenal sebagai bangsa the truly Asia. Kenapa? Ramahnya bukan main. Dulu Indonesia ramah, nggak tahu sekarang ngeri loh. Orang Indonesia aja tanggal 22 mau pada kabur kan gitu. Jangan kabur Bapak Ibu, doa untuk bangsa ini. Tetap aman kok. Nah, apa yang terjadi, bahasa Israel itu punya kebiasaan menulis. Makanya bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling berkembang nomor 1 di muka bumi. Nomor 2 bahasa Ethiopia, nomor 3 adalah Indonesia. Orang Ibrani suka menulis dan kita tahu bahwa kultur budaya Yahudi itu dibawa sampai ke Indonesia. If Anda tidak percaya bahwa 7 hari dalam bahasa Indonesia itu 5 hari menggunakan bahasa Ibrani. Contoh yang pertama adalah bahasa Portugis hari Minggu. Minggu namanya Domingo. Domingo artinya adalah hari Tuhan. Domingo. Aduh, orang Jawa mendengar kata minggu, jadi minggu. Hari keduanya adalah Sheni. Sheni is Senin. Isnin kalau orang Malaysia, Sheni. Hari ketiganya adalah Selasa atau Seloso. Dan hari ketiga Alkitab katakan dengan jelas tidak pernah, hari ketiga di Alkitab dikenal sebagai hari yang paling baik. Makanya pernikahan di Kana adalah hari Selasa. Orang Jakarta sekarang suka nikahkan anaknya hari Selasa. Saya jamin berat yang datang, macetnya luar biasa. Sudah pindah hari 1 minggu saja. Yang berikutnya hari keempat adalah hari Revah. Revah is Rebo, Rabu. Kemudian yang kelima adalah Kamisi. Kamisi menjadi Kamis. Dan karena hari Jumat banyak saudara kita yang berjemaat, Jumat. Jumat pakai bahasa Arab, Portugis adalah bahasa Minggu, Senin sampai Kamis bahasanya Ibrani. Anda bisa bayangkan itu. Saudara Tuhan, orang Yahudi suka sekali mencatat. Bangsa itu bisa besar, bangsa itu bisa berkembang budayanya kalau kulturnya diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu kenapa orang tua kita dulu selalu bicara mengenai sejarah dan Bung Karno pernah menyampaikan namanya jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Paling enak dengar khotbah saya adalah Anda duduk santai dengarkan saja. Kan direkam ini. Karena kalau Anda catat baik-baik lama-lama koyo cabai 10 di sini Bapak Ibu. Nah saudara Tuhan, yang menarik adalah orang Yahudi suka sekali mencatat. Dan mereka mencatat itu luar biasa sekali, catatannya ada sampai hari ini. Catatan pertama yang mereka tulis dalam buku yang kita paling kenal adalah Perjanjian Lama atau Tanakh. Tanakh, TNKH, T, Torah, N, Nebiim, KH, Ketubim. Torah adalah 5 kitab Musa yang menjadi panutan karena itu adalah Tuhan yang memberikan inspirasinya. Dan siapa ikut Torah pada zaman itu, maka hidupnya akan diberkati berlimpah-limpah. Pegang ini. Siapa ikut Torah diberkati berlimpah-limpah. Bayangkan, belum ada pengorbanan Tuhan Yesus. Pakai Torah saja sudah diberkati berlimpah-limpah, tapi Israel seperti biasa. Yang namanya rumput tetangga lebih hijau. Orang Jawa bilang sawang sinawang. Lihat negara sana punya raja, sini punya dewa, akhirnya mereka cari dewa lain. Begitu mereka ikut dewa lain, jatuhlah mereka dalam sebuah kehancuran. Nah semua kehancuran Israel ditulis dalam kitab Nebiim, nabi-nabi. Siapa misalnya kitab itu? Contoh kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, itu kitab kejatuhan Israel itu. Tapi Tuhan janji, kalau mereka mau kembali sama Tuhan, mereka dikembalikan dengan kehormatan yang tinggi sekali. Dan itulah kitab-kitab Ketubim. Misalnya
Ezra, Nehemia, Esther, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan 1-2 Tawarikh. Itulah kitab-kitab Yahudi. Yang menarik adalah mereka suka mencatat. Saudara Tuhan, kita lihat sebentar catatan mereka. Daftar nama gembala di Israel, itu tercatat semuanya. Dari yang pertama sampai hari ini, semuanya ada. Orang yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan jemaat. Maka sampai hari ini, orang Yahudi mempertahankan konsep ini. Tidak boleh ada raja. Raja itu nggak boleh ada. Tuhan itu raja. Sama rakyat sama raja, tengahnya adalah seorang hakim atau gembala. Makanya sampai hari ini yang namanya Israel menganut konsep Perdana Menteri kan. Karena mereka tahu bahwa raja itu Tuhan, kemudian rakyat tengahnya adalah seorang gembala atau namanya sekarang PM, Perdana Menteri. Kita daftarkan saja dulu daftar gembala yang pernah ada di orang Yahudi, catatannya di Alkitab ada, di daftar mereka juga ada dari yang pertama sampai yang sampai hari ini. Yang pertama bukan Moshe, karena Moshe seorang nabi. Yang kedua adalah Yosua, Yosua juga bukan seorang gembala karena dia seorang panglima perang, koordinator pembawa Israel dari padang gurun masuk tanah Kanaan. Yang pertama adalah Otniel. Siapa Otniel? Mantu sekaligus ponakan dari Kaleb. Kaleb adalah 1 dari 12 pengintai yang Musa pernah utus. Nomor 2, ini ibu-ibu kalau belajar ini pusing biasanya. Kalau bawang tambah kencur, nah itu biasanya ingat. Enggak apa-apa, belajar sedikit Bapak Ibu. 2 adalah Ehud, Ehud seorang yang cacat. Tapi Tuhan bisa pakai semua orang. Orang cacat bisa sukses, orang bodoh bisa sukses, orang miskin bisa sukses, orang jelek sukses banyak. Tapi yang namanya orang malas sukses belum pernah ada sampai hari ini. Itu dikasih urapan 1 gentong, belum pernah bisa berhasil membuat orang malas sukses. Ketiga, Samgar, bukan Samsan. Samsan selesai pada zaman Imlek kemarin. Samgar, 4 Deborah, 5 Gideon, 6 Tola, Yair, Jefta, Ebzan. Ebzan ini adalah Boaz, suami dari Rut, itu Ebzan. Jangan pikir Rut menikahi pria biasa cuma kaya doang. Siapa bilang itu seorang hakim, pelaksana tugas raja. Kemudian adalah Elon, Abdon, Simson. Nomor 12. Simson selesai digantikan sama Imam Eli. Eli 2 jabatan. Yang pertama imam, kedua hakim. Ikut Tuhan tuh setia saja. Nanti pasti dipromosi. Gitu. Enggak ada yang amin. Saya udah promosi semua Pak, teruskan. 13 adalah Eli. 14 nabi yang besar sekali terkenal namanya Samuel. 1 dari 3 standar kekudusan Tuhan di Alkitab namanya Samuel. Jabatannya 3. Imam, hakim, nabi. Samuel luar biasa. Samuel meninggal digantikan sama Saul. Ini dibilang raja, padahal itu raja yang salah meminta. Nagid bahasa aslinya, is commander. Pengganti Saul nomor 15 adalah saya sangat kenal sekali. Siapa? Daud, itu nomor 16. Pengganti Daud kita pasti kenal, yang istrinya 1000 perempuan gak suka sama Salomo, pria paling hafal yang namanya Salomo. Raja Salomo, nomor 16. Benar ya? 17. Daud 16, 17 Salomo. Pengganti Salomo, Rehabeam nomor 18. Pengganti Rehabeam, Abiam. Penggantinya Asa, penggantinya putus asa. Kan gitu. Pusing sudah. Terus namanya panjang dan Israel dihancurkan oleh orang Romawi. Bangsa-bangsa masuk, bukan di Romawi, dibuang ke bangsa-bangsa karena tidak nyembah Tuhan dan mereka tanahnya kosong. Tapi Tuhan baik sama mereka. Dipulangkan lagi Israel ke tanahnya. Nomor 31 langsung. Herodes 32, Arkelaus 33, Herodes Agripa pertama 34, Herodes Agripa kedua 35, Simon Barkoba. Teman Bapak semua ya kok Bapak hafal kan gitu. Enggak keluar di ujian, sudah enggak keluar di ujian. Simon Barkoba nomor 35, Romawi masuk dihancurkan total. Totally destroyed, hancur semuanya. Tapi Tuhan baik. Enggak selama-lamanya Tuhan menghancurkan. Kalau Tuhan gak suka dibiarkan hancur, tapi Tuhan selalu mengambil kembali orang. Apa yang terjadi? Nomor 36, tahun 1947, David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama Israel, nomor 36. Penggantinya kemudian nomor 37, Moshe Sharet, penggantinya David Ben Gurion lagi. Terus, nomor 56, 57, 58, 59, satu orang, Benjamin Netanyahu, yang baru menang. Menangnya juga ribut, kenapa? Dia dan lawannya sama-sama mengklaim kemenangan. Nah, itu. Jadi nggak usah kaget, biasa. Nanti akan cerita, habis ini biasa gitu loh. Oh, saya Tuhan banyak cerita. Nanti kapan-kapan lah, saya pergi dulu kalau Tuhan mengizinkan, saya pergi dulu bulan Juni ke Jawa Tengah.
untuk bicara banyak sama profetik di sana. Nanti pulang saya akan ceritakan kenapa sih ini bangsa bisa begini, tanah Jawa kenapa begini nih. Nanti jangan sekarang. Soalnya di rekaman ini gak enak gitu-gitu. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Dari seluruh hakim, saya lihat daftarnya tuh sisi 3. Ini yang menarik. Terakhir ini saya selalu bicara sama anak saya, sama anak binaan saya. Terutama yang laki. Saya tuh bilang begini. Dosa yang membuat orang jatuh itu adalah yang paling berat adalah sombong, tinggi hati, arogan. Dan arogan itu, sombong itu gak pernah bisa kelihatan. Kenapa? Tiap orang tuh punya urat sombong beda-beda. Ada yang diomelin diem. Mertua bilang, dasar miskin kamu, nebeng hidup, dia diem. Tapi begitu mamahnya diutak-atik, marah sekali. Ada orang yang diapain diem, aduh diem, orangnya panjang sabar, begitu gelarnya dikutak-atik, ributnya bukan main. Orang tuh punya urat marah tuh beda-beda. Jadi yang begini, aku sudah sabar loh, belum tentu. Dari semua pilar ada urat marah satu, urat sombong yang gak pernah kelihatan. Dan Tuhan paling tahu di mana urat itu. Dan sama Tuhan dipites. Makanya kenapa seringkali kita gini, kok aku ngalami yang begini ya, ucap syukur, kenapa? Tuhan tuh tahu urat sombong kita di mana. Dan itu kalau nggak diputuskan urat sombong, waduh Bapak Ibu, bikin kacau di mana-mana. Mau di gereja kek, mau di sorga, wah sama saja. Lah yang namanya kuasa gelap, Satan, bukan setan, Satan, bukan santan, Satan. Itu juga bikin masalah. Salah satu konsep arogan sombong itu membuat kehancuran di mana-mana. Tidak pernah bisa kelihatan. Jangan Bapak Ibu kalau ada orang sombong kelihatan, itu namanya adalah di on-kan. Orang sombong kelihatan itu O-nya di on-kan kan gitu. Harusnya O itu di off-kan, off gitu ya. itu di off-kan. Ini enggak di on-kan jadi kacau. Yang namanya sombong tidak pernah bisa kelihatan. Makanya orang tersinggung itu enggak kelihatan. Mukanya shalom, puji Tuhan, haleluya. Susah. Nah, dan saya selalu bilang, saya nggak membahas soal sombong dan arogan karena itu adalah bahasan mengenai karakter yang ada di buku kom kita. Tapi saya selalu menekankan kepada anak binaan saya, terutama yang sudah punya anak mulai remaja, yang sudah mulai berpasang-pasangan, atau kepada anak yang baru beranjak dewasa millennials. Saya ini senang sekali Bapak Ibu, saya lagi bersemangat sekali kenapa? Tahun ini saya bisa punya beberapa anak millennials sebagai anak binaan saya. Really millennials, why? Yang penampilannya jauh dengan saya lah, kekinian banget, mirip Pak Atim lah. Pak Atim kan ini kan sekarang udah tampilnya lebih muda 10 tahun dari dulu. Saya ini merasa kalah loh. Kalau kesini lebih baik saya rapi lah udah. Karena Pak Atim pasti hadir kan gitu. Usia lebih tua dari saya tapi saya terlihat lebih, nah itu dia. Nah satu yang saya bicara mereka adalah hati-hati sama orang minder. Minder itu adalah kasihan. Minder itu tertindas. Minder itu selalu menjadi orang yang di bawah dan kita harus tolong orang minder. But orang minder itu setara dengan orang sombong. Dan kehancuran yang dibuat itu gak pernah kelihatan di masa depan. Kita lihat seorang hakim yang seperti itu. Yuk kita buka sebentar firman Tuhan. Dan masalahnya nih ya, minder tuh lahir dari keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan. Saya sudah bikin daftar Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena keminderan. Itu lahir justru dari keluarga-keluarga, bukan keluarga-keluarga miskin. Lah kalau udah miskin, jelek, minder. Wah itu mah itu sudah orang bilang normal gitu kata orang. Walaupun di Alkitab memang tidak normal. Tapi kalau saya baca, waduh di Alkitab daftarnya ngeri sekali. Kita tahu yang namanya Salomo. Kurang hebat apa Salomo? Saya tahu ibu-ibu agak benci sama Salomo, ya gak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu kebablasan gitu. Anda belum ketemu Salomo, Anda boleh menghina Salomo. Ratu Sheba ketemu Salomo, tidak berkutik. Magnetnya luar biasa. Tapi Salomo pernah hidupnya kacau, ditolak seorang wanita bernama Sulamit. Hancur hidupnya. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim yang ke-7. Kisahnya panjang sekali, saya tidak akan bacakan semua bahwa satu hari setelah kematian Deborah itu, Bapak Ibu kalau mau punya anak cucu perempuan atau anak perempuan kasih nama Deborah, bagus sekali. Deborah artinya adalah lebah madu. Kasih nama Deborah supaya dia manis seperti madu, dia menyenangkan dan sehat. Tapi kalau dia tidak ikut Tuhan, dia menjadi berisik. Dan hobinya menyengat suami, cikit. Gitu. Dan ingat, lebah setelah menyengat pasti, ya itu dia. Saudara Tuhan kasih nama Deborah saja bagus, panggilannya Dora, sukanya mengeksploitasi. Jadi panggilannya Dora, di Explorer. Nah saudara Tuhan yang menarik sekali, setelah kematian
Deborah berusaha mengangkat seorang bernama Barak bin Abinoam. Tapi entah kenapa, Barak itu bertugas melawan Yabin. Khotbah saya di City of Love. Nanti ambil rekamannya. Dia berusaha melawan Yabin, tapi dia ketularan dengan Yabin. Orang tuh sering gini, orang kalau menjadi duta anti narkoba, endingnya narkoba tuh. Kenapa ya? Orang kalau nggak suka sama A, endingnya A. Kenapa? Orang bilang, dasar karma. Bukan. Kita baca seperti itu kok. Dia melawan Yabin, endingnya dia mirip sama Yabin. Kita lihat, setelah Barak gak menjadi seorang raja, Tuhan bangkitkan seorang anak muda. Tuhan tuh sayang sama orang yang tertindas. Tuhan sayang sama orang yang gak bener, hidupnya tuh gak ngalami sebuah kemenangan. Karena Tuhan dikenal sebagai, saya gak tahu, dulu Anda panggil Tuhan Yesus adalah sahabat raja. Di masa remaja saya panggil Tuhan dengan nama Boitos. Boitos adalah pribadi yang akan segera berlari kalau melihat sahabatnya mengalami penderitaan. Itu Boitos. Terus saya Tuhan itu Boitos. Waktu bumi sudah hancur lebur, Tuhan berkata, let there be light. Tuhan itu kosmos. Dia bukan chaos. Setiap mata Tuhan melihat chaos, dia tampil sebagai kosmos. Waktu semua dosa ada di muka bumi, air bah datang untuk kembali menata muka bumi. Waktu ada yang namanya Sodom Gomora kacau balau, hujan belerang turun supaya menata kembali sebuah kehidupan. Dan waktu bumi sudah penuh dengan dosa dan tidak bisa diselamatkan lagi, penuh kehancuran, anaknya sendiri mati bagi kita. Dengan lagu yang tadi dinyanyikan oleh Velia, bagus sekali. Saya Tuhan, yuk kita lihat. Tuhan panggil seorang bernama Gideon. Siapa nama Gideon di sini? Oh pasti tidak ada, ini ibu-ibu mohon maaf. Prianya cuma ada 4 loh, 5 sama saya, jadi gak mungkin nama Gideon. Saudara Tuhan, Gideon dipanggil nama Jerubbaal. Jerubbaal, orang yang pembela Baal. Dan waktu Tuhan pakai Gideon, ini orang sangat minder sekali. Kenapa? Dia dalam kondisi yang sangat kecil, dia penakut. Dan Tuhan berkata, pahlawan gagah perkasa, dia kaget sekali sama Gideon. Gideon ini dipanggil Tuhan dalam kondisi remaja, dia gak pernah yakin, dia minta sama Tuhan tanda seperti kita. Kalau dapat penugasan Tuhan, gak percaya minta tanda. Makanya kalau minta tanda, acuannya cuma Gideon. Gideon minta tanda cuma 2 kali. Kita minta tanda 50 kali. Kan gitu. Jangan kaget. Pastor Benny Hinn dengan Susan Hinn sebelum menikah, minta tanda 25 kali. Runyam semua itu. 25 tanda loh itu. Pak, tanda yang benar itu apa sih? Tanda paling benar, jangan begini. Kalau betul ini akan kantor yang saya akan kerja di sini, biarlah pas saya wawancara, yang wawancara saya berkumis dan kumisnya dipelintir-pelintir. Waduh, kita suka sekali menggunakan tanda seperti itu. Kalau Tuhan setuju, biarlah tokek berkata-kata berbunyi selama ganjil. Tokek, benar. Tokek, no. Tokek, yes. Tokek, no. Krrr. Nah itu apa itu? Gak jelas. Jangan gunakan hal dunia untuk menjadi sebuah tanda. Kacau sekali. Hanya ada satu tanda yang diperbolehkan. Seperti Musa berkata, Tuhan kalau engkau memang mau aku ke sana, sertai aku. Itu doang, sertai aku. Jadi kalau Tuhan sertai Bapak Ibu, kemanapun kau pergi, dibuatnya berhasil. Kata bersama saya, berhasil. Nah, kemudian Tuhan bahkan Gideon. Ingat, Gideon ini seorang minder dan Tuhan tuh suka ketemu orang tertindas. Di mana Tuhan Yesus sering pelesiran? Singapura? Bukan. Kemana? Betania. Rumah siapa? Ada 3 orang satu keluarga itu. Yang paling tua nama Maria, yang kedua nama Marta, yang ketiga nama Lazarus. Dan 3 ini beda-beda ketemu Tuhan. Yang pertama sangat dekat sama Tuhan. Enggak peduli, yang penting dengerin Tuhan. Terus kalau Marta beda, langsung GrabFood, GoSend, Gojek, pesan. Semua dipesan. Soto, dia merawon, dia pesan semuanya demi makan Tuhan Yesus. Kopi tubruk ada semua. Lazarus paling kacau, masuk kamar main Mobile Legend. Main game tiap hari, gak keluar-keluar. Akibatnya apa? Mati duluan. Itu Lazarus. 3 orang satu keluarga beda pendapat semua. Tapi Tuhan sangat mengasihi keluarga ini. Anda tahu Betania? Bet, rumah. Ani adalah orang miskin atau orang tertindas. Betania, the house of afflicted. Rumah orang tertindas. Saya agak bersyukur loh, kenapa dulu kita ganti nama ya. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Tuhan suka sama orang tertindas. Makanya lihat baik-baik, yang dipakai anak sulung apa bungsu?
Karena anak sulung dapat berkat 2 kali. Alkitab itu selalu dipakai anak bungsu. Yakub sama Esau, yang bungsu Yakub toh dipakai Tuhan. Contoh, Ruben sama Yusuf siapa dipakai? Yusuf. Selalu anak sulung sama anak bungsu kabur pulang toh. Anak sulungnya malah terhilang. Alkitab sepertinya lebih pro sama anak bungsu. Patim ini bungsu, saya juga bungsu. Jadi kita dekat. Yang sulung bingung gitu, tenang. Anda gak pernah jadi sulung. Yesuslah sang sulung itu. Jadi kita ini bungsu semua, amin. Saya ini bungsu, nikah sama anak bungsu. Waduh sedepnya Bapak Ibu, bener. Itu hidup cuma nikmati berkat saja. Jadilah anak bungsu, buat kita gak bisa milih Bapak Ibu. Nah saudara Tuhan, Gideon ini dalam kondisi sangat minder. Papahnya terkenal sekali, papahnya itu ketua ormas. Anda baca baik-baik. Waduh bapaknya itu punya pasukan, satu kampung dia, satu kota bisa digerakkan oleh ayahnya. Gideon ini anak seorang ketua ormas. Besar, kepala suku. Dia minder, merasa tidak maju hidupnya. Tapi malaikat berkata kepada dia, Tuhan berkata kepada dia, Gideon, pahlawan gagah perkasa, dia bangkit jadi orang yang menang. Dan dia berkemenangan melawan orang Midian, dia menang, dan akhirnya dia menjadi orang yang cakap. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ingat, selama pemakaian Tuhan yang luar biasa, dia tidak punya waktu untuk membereskan keminderannya. Itu masalah hidup orang terkenal. Saya bicara ini kepada para anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan muda, supaya apa? Jangan jadi terkenal sebelum beres hidupmu. Kalau engkau belum terkenal sudah beres, aman. Setelah engkau terkenal, baru membereskan, siapa mau beresin Anda? Itu problemnya. Karirnya cepat, pemberesannya belum ada. Jadi pas sudah sampai pucuk, bikin masalah banyak. Dan saya bilang sama anak saya perempuan sih pasti nurut ya sama saya. Anak bina saya bilang, ngomong sama saya kalau ada masalah sekarang. Kenapa? Kamu ini masih muda. Kalau kamu bikin salah, kamu masih bisa punya waktu untuk perbaikan. Lah situ umur sudah 60, swidak. Bukan sweet 17, swidak orang bilang. Sudah mau pembenaran kapan lagi? Saya bilang. Nah, Gideon gak punya waktu untuk pemberesan. Itu gak percayanya masih ada sama Tuhan. Apa yang dia buat? Hakim-Hakim 8 ayat ke-22. Judulnya bagus. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Orang Israel ngomong sama Gideon. Waduh saking ini orang terkenal dan sakti mandraguna. Semua orang gak berani sama dia. Dia bilang gini. Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, anakmu maupun cucumu. Waduh. Yang minta bukan Gideon loh. Ini yang minta menjadi satu keluarga sebuah terah itu adalah orang Israel. Bukan Gideon. Gideon gak pernah mempromosikan dirinya, mencawar diri di legislatif gak pernah. Dia diangkat resmi, dia dan seluruh keluarganya. Mirip perusahaan Toyota. Bapak Ibu, Anda boleh hebat, Anda boleh cantik, Anda boleh keren. Kalau nama belakangmu bukan Toyota, jangan harap jadi presidennya Toyota. Di dunia ya. Anda punya keren segala macam, Anda boleh hebat, Anda punya kaya raya, bisa beli perusahaan Ford. Saya beritahu kalau nama belakangmu bukan Ford, jangan harap beli saham penguasa presidennya perusahaan Ford. Kenapa? Itu milik keluarganya Henry Ford. Itulah yang namanya ini. Ini saya bilang, kamu aja mimpin, gak cuma kamu, nanti teruskan ke bawah. Legitimasinya jelas datang dari rakyat. Apa yang terjadi? Sebab engkau yang namakan kami dari tangan orang Midian, jawab Gideon kepada mereka. Aku gak akan memerintah kamu, juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu. Tapi Tuhan yang memerintah kamu. Ini benar nih, hati benar. Tapi lihat, begitu semua orang depend sama dia, goyang, stres. Kenapa? Bapak Ibu, apa sih yang paling berat? Saya ini pernah jadi pemimpin. Saya juga punya anak binaan. Apa rasanya? Saya punya anak di rumah tuh semuanya depend. Papi, Pak Aruna, semuanya depend. Waktu semua depend, saya mulai mempertanyakan kekuatan saya sendiri. Loh. Orang saya tanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak anak cuma 1? Iya, karena saya nggak kuat di depend karena orang. Nah kalau anak 10, Bapak, pusing. Pak timnya kuat banget nih, gembala. Saya kalau dengar kata gembala tuh, wah mantep ini. Kenapa? Yang nakal banyak. Ya bukan di sini, di tempat lain. Ini nggak pas, nggak hadir ini yang nakal kan gitu. Saudara Tuhan, kata Gideon pada mereka 24. Satu hal ku minta kepadamu. Waduh. Masing-masing lepaskan anting-anting, kumpulkan semua.
Jawab mereka, oke, minta apa? Dilepaskan anting-anting semua. Teruskan. Ditaruh di kain, melemparkan anting dan jalan ke atas kain itu, ayat 26. Berat anting-antingnya emas diminta ada 1.700 shikal emas. Berat banget nih. Belum terhitung yang namanya perhiasan, telinga, pakaian, segala macam, ayat 27. Gideon membuat efod. Patung sembahan setinggi ini loh. Di banyak tempat, di rumah orang biasanya ada tempat, ada patung yang disembah. Gideon buat. Ini persis sama Harun di tanah padang gurun. Ditaruh di Ofra. Di sana Israel berlaku serong dengan menyembah efod. Inilah jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Tapi masa Gideon masih ngurus, kenapa? Ada yang jaga. Ayat 29. Nah ini biasa tuh. Yerubbaal bin Yoas, Gideon itu namanya Yerubbaal, bapaknya Yoas namanya. Pergi dan diam di rumahnya sendiri. Yerubbaal itu Gideon ya. Gideon punya 70 anak laki-laki, perempuan belum dihitung nih. Semuanya anak kandung. Wah keren. Mantep ini. Ini banyak nih. Ada saya kenal seorang hamba Tuhan tuh. Anaknya 5, anak pertama semua. Ada yang kurang ngerti? Anaknya 5, anak pertama semua. Sebab ia beristri banyak. Gundiknya, loh sudah punya istri tambah gundik ini. Di Sikem lahir seorang laki-laki dan beri nama Abimelech. Abi my father, Melech raja. Abimelech my father is a king. Gideon bin Joas mati pada waktu rambut telah putih, dikuburkan dalam kubur Joas ayah di Ofra di kota Abiezer. Setelah Gideon mati 33, kembali Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat the Lord of Covenant, Baal Berit. Gak cuma nyembah Baal, bikin perjanjian. Apa perjanjiannya? Mempersembahkan anak sama Baal. Kacau balau semuanya. Kok bisa? Karena Gideon tidak yakin. Masalahnya Gideon ini punya anak 70. Entah kenapa seperti biasa. Makanya anak pria, saya nggak tahu, ada yang punya anak perempuan sudah santai dulu saja, yang punya anak pria harus dengar baik-baik. Zaman sekarang menikah, saya bilang, Bapak Ibu saya ini sudah mulai goyang. Kenapa? Mas ada yang pesan anak saya sudah, Pak Rona, nanti kalau besanan kan bisa Pak ya, besanan. Ya ampun, masih SMP ya. Saya bilang ngapain ngurusin sekarang? Sudah pesan-pesan Pak, saya besanannya. Dia berpikir kalau nikah sama anak saya, jadi bener, enak aja. Urus masing-masing lah. Ini sebuah hal yang kita perlu dengar. Jadi sama seperti Salomo. Salomo tuh nikah sama perempuan anak raja semua. Pernikahannya politis banget. Apa dia cinta? Enggak cinta sebetulnya. Cinta sama Sulamit. Cilakanya Sulamit lebih milih pacar gembalanya ketimbang dia. Kacau hidupnya. Daud, dia nikahi perempuan semua karena politis. Dia naksir sama satu orang. Siapa? Batsheba. Batsheba masalahnya istri Uria. Itu masalahnya. Jadi ini turunkan semua senantiasa. Apa yang terjadi? Gideon. Dia naksir perempuan ada gundik di Sikem, kasih anak nama Abimelech. Anaknya ini kan anaknya anak gundik. Dihina sama 70 orang menghina anak ini. Kan bisa bayangkan kayak apa tuh. Belum maminya. Jadi 70 anggaplah maminya 30 gitu ya. 30 mami plus 70 anak, 100 orang tiap hari. Belum yang namanya satu mami sama anak punya dayang-dayang. Itu menghina Abimelech habis-habisan. Abimelech ini anak perkasa jadi minder. Dan masalahnya nggak ada yang mulihkan dia. Itu cilakanya. Makanya penting untuk kita bicara, saya bilang gini, jangan minder, kamu tuh anak Tuhan. Jangan bilang gini, jangan minder, tenang, kita punya kim banyak. No. Kita tidak boleh minder karena Tuhan mati bagi kita. Bapak Ibu, Anda gak bisa milih Tuhan. Anda bisa milih gembala, Anda bisa milih gereja, Anda bisa milih mau datang apa enggak ke hari ini ke Selasa. Ini tempat ini kok gak salah dipakai setiap Selasa, Rabu, Kamis nih. Anda bisa pakai. Tapi kita gak pernah bisa milih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Saya ini agak kurang senang beberapa hari ini curahan hati saja, gak mau menghakimi, tapi curahan hati keresahan saya. Saya ini mau seminar di beberapa tempat, conference luar negeri. Sebelum pergi, ditanya dulu, Pak, tolong biografinya dan pencapaian Bapak dalam hidup apa saja. Hah? Udah kayak seminar di luar itu loh. Loh kalau ini di kantor kan biasa, gereja loh.
Bapak gereja mana, jemaatnya berapa, yayasan apa Bapak pegang, keluasan pelayanan Bapak sampai di mana, berapa mimbar yang Anda sudah layani, konferensi di mana saja. Saya bilang, on demand. Saya bilang semuanya gini. Saya bilang gini, mohon maaf, saya tidak punya pencapaian. Tidak ada pencapaian hidup dalam hidup saya. Hah, masa nggak ada Pak? Loh, kalau saya yang ngusulkan, Anda minta boleh, kan situ yang minta saya bilang. Saya nggak ada pencapaian hidup. Masa nggak ada Pak? Ada satu saya bilang pencapaian hidup saya. Entah kenapa saya bisa nyenengin Tuhan. Tuhan sayang sama saya, mati buat saya. Juga buat kamu saya bilang. Tuhan mati buat kita nggak bisa milih Tuhan. Bapak Ibu kalau mau jawab saya satu hal. Sebutkan saya satu kegiatan yang Anda bisa capai tanpa Tuhan Yesus. Apa? Bernafas? Berani ngomong? Tuhan, tanpa engkau aku bisa bernafas. Coba ngomong kalau berani. Untung Tuhan baik. Tuh malaikat sudah gini-gini semua tuh. Nggak, tidak satu pun kegiatan kita yang kita bisa dapat tanpa dengan anugerah. Saya bilang saya nggak punya pencapaian hidup. Masa nggak ada Pak? Lalu itu Bapak kemana-mana saya punya setannya. Lihat nonton apa YouTube-nya. Itu bukan pencapaian, itu tugas. Pencapaian kan beda sama tugas. Ya, apa nggak ada Pak? Nggak ada. Jadi kalau mau batalkan, batalkan saja. Pusing dia. Jadi Bapak apa? Tulis aja Aruna Wirjologito. Kasih garis bawahnya. Tulis hamba Tuhan yang kudus. Pak, nggak menjual Pak. Bodoh amat saya bilang. Hati-hati loh, ini gereja, rumah Tuhan. Lama-lama mulai ngikutin pola-pola yang bukan gereja. Kok sepi semua? Amin lah, amin. Jadi kata amin itu menerapkan hati. Amin, udah. Begitu Abimelekh muncul. Waduh, pasal 9. Dia pergi ke Sikem. Dia muncul jadi hina dari kecil. Ini anehnya, Tuhan tuh selalu berpihak kepada orang ditindas. Jadi kalau Anda ditindas, mending diem. Ini prinsipnya udah. Kita ini Kristen. Kalau ditindas, mending apa? Mending diem. Tuhan pasti bela. Kalau nggak bela sekarang, Tuhan masih berperkara sama kita. Tapi masa diem Pak, galak dikit boleh? Ya galak boleh, dikit boleh, sudah dikit boleh gitu ya, dikit. Bawa saya berangasan, ya udah dikit boleh, tapi lama-lama dikurangi ya. Dia disiksa habis. Dan Tuhan tuh matanya selalu melihat kepada orang tertindas. Itu problemnya. Itu gaya Tuhan yang kita nggak bisa tolak. Gaya pola Tuhan. Penuh panjang sabar dalam hidupnya. Dia melihat Abimelekh dihabisi sama 300 orang tiap hari. Tuhan belas kasihan. Ini anak dikasih karisma. Makanya satu kali yang bingung. Kenapa orang-orang yang minder justru pemakaian Tuhan itu kuat dalam hidup dia. Tapi saya harus bilang, kalau Anda hari ini minder dan tiba-tiba Anda punya segala banyak hal yang orang inginkan dalam hidup Anda. Dan Anda tiba-tiba ngalami, orang tuh kalau ngalami sama Tuhan, itu gak ada yang pernah tahu. Contoh, Israel di padang gurun kaya gak? Kaya sekali. Itu golden calf, itu bukan kayu sepuk emas, tidak. Itu kalau dipotong penampangnya itu emas penuh itu. Orang Israel di padang gurun kaya luar biasa. Tapi saya mau tanya, di Israel yang ada cuma nasi padang gurun. Nasi padang gurun bukan nasi padang. Tidak ada. Tuhan tuh kalau mau didik kita, gak ada yang tahu. Di depan orang semuanya keren-keren semua. Tapi hatinya dicekat sama Tuhan. Oh, apa yang paling engkau takutkan? Sama Tuhan dipegang. Anda lihat semua, Yakub kurang diberkati apa Yakub? Istri 4, anak laki 12, anak perempuan 1. Dayang, prajurit, hamba, semua punya kambing, lembu, sapi, domba, kuda, kijang, kuda penter, kuda jingkrak lagi. Dia punya semuanya. Dia hebat, orang lihat Yakub semuanya gini, siap, agan, hebat. Tapi dalam hati kecilnya, istrinya pun tidak pernah tahu, dia paling ciper sama kokonya, Esau. Tuhan kalau didik kita, enggak ada yang pernah tahu. Tuhan tuh suka ngasih muka sama kita semua. Supaya kau gak malu. Tapi sama Tuhan yang paling kau takutkan, dipencet. Abimelekh begitu. Orang minder kasihan. Tiba-tiba dipakai luar biasa. Makanya saya selalu bilang sama banyak nona-nona muda yang belum menikah. Non, kalau nikah, periksa baik-baik.
Jangan masalah ini, tapi ini kurang kurang kaya. Enggak masalah. Lahir miskin, lahir kaya bukan salahmu. Tapi jangan nikahi pria minder. Nanti satu hari dipakai Tuhan luar biasa, dia menjadi kaya raya, kamu jadi sangsak hidup. Ah masa gitu Pak? Makanya bawa ke col, biar dibereskan. Ya toh. Nanti diurus gitu ya. Enggak ada yang amin, udah stres semua. Ngurus beginian Pak, ada urusan Pak Atim aja lah. Tambah pusing lagi gitu. Saudara Tuhan, hati-hati. Kenapa? Abimelek ini menyimpan. Dia dipakai Tuhan, dikasih favor. Waduh itu dia tampil penuh dengan karisma. Dia bilang gini, ayat pertama. Dia pergi ke kampungnya berkata pada saudara ibunya. Kan ibunya orang Sikem, gundik. Tolong katakan ayat 2 kepada seluruh warga kota Sikem. Mana lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu anak Jerubbaal Gideon. Atau 1 orang, ya dia itu. Ingat, aku nih gini-gini, darahnya kita sama. Ngomong cuma 1 kata, enggak pakai serangan fajar. Enggak pakai foto. Oh ini puyeng tuh ya. Saya aja, kita ini Jakarta nih. Educated pendidikan. Buka surat suara, bingung yang mana ini? Siapa ini? Kenal juga enggak. Nah, saya bingung gimana yang di kampung ya. 1 kalimat dia berkata, pilih. Dia enggak bilang pilih, pilih aja. Saudaranya mengatakan akhirnya apa? Dukung Abimelek. Abimelek menjadi pemimpin besar di Sikem. Jadi raja dia. Apa yang dia buat pertama? Membalaskan sakit hatinya. Makanya hati-hati. Dasar mantu kere kamu. Begitu kaya, Anda yang habis. Kenapa? Enggak pernah dibawa ke col. Enggak ada pemulihan. Luka batin. Endingnya habis. Saya pernah ketemu sama anak bilang gini, tunggu saya kaya, papa saya tua, lihat aja nanti. Pas dia sakit, saya rawat. Obatnya saya kurangi. Nyesek tuh bapaknya. Udah, memang dulu memang gahar bapaknya, begitu sudah sakit. Dikasih tiap bulan, tapi dipasin. Ya tambah nyesek tuh. Untung di hardik waktu itu. Kalau enggak, lewat dua-duanya. Bapaknya lewat di muka bumi, anaknya lewat di sorga nanti. Saudara si Tuhan, apa yang dia buat? Dia ambil batu besar. 70 anaknya Gideon, saudara dia. Kepalanya dipotong di situ semuanya. Ada yang pinter satu. Yang dibunuh 70. Yang ke-70 salah orang. Salah orang. Yang aslinya kabur. Jadi dari 70, 69 mati, yang 1 mati itu bukan anak Gideon. 1 namanya Yotam. Lari keluar. Selamat dia. Nah, terus dia ngomong begini, setelah lari ke atas gunung, dia teriak dari gunung. Kok bisa kedengeran Pak? Pakai mic ngomongnya. Ayat 7. Setelah dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim. Gunung Gerizim, gunung tempat mengutuk. Waduh, hati-hati. Jadi gunung Gerizim ada gunung tempat untuk mengutuk orang Israel, kalau mengutuk orang di situ. Orang Kristen sekarang di gerejanya ngutuk, gak kacau. Orang Israel zaman dulu kalau mau memberkati ada gunungnya, ngutuk ada gunungnya. Gak boleh ngutuk sembarangan. Kristen zaman sekarang, waduh. Ngutuk di mana-mana, di rumah Tuhan, ngutuk sekalian. Waduh, saya bilang, hati-hati, hati-hati. Berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengar aku hai warga kota Sikem. Allah dengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon pergi mengurapi akan menjadi raja atas mereka. Mereka berkata pada pohon zaitun jadi raja atas kami. Jawab pohon zaitun kepada mereka. Masa aku tinggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayani atas pohon-pohon. Kata pohon-pohon kepada pohon ara. Mari di raja atas kami ayat 10, ayat 11. Jawab pohon ara pada mereka. Masa aku tinggalkan manisanku dan buah-buah yang baik pergi melayani atas pohon-pohon. Kata pohon kepada pohon anggur, mari jadi raja atas kami. Jawab pohon anggur, masa aku tinggalkan air buah anggurku yang kaya hati Allah dan manusia, pergi atas pohon-pohon. Kata segala pohon kepada semak duri, mari jadi raja atas kami. Jawab semak duri kepada semua pohon, jika kamu sungguh-sungguh mengurapi aku jadi raja atas kamu, datang berlindung di bawah naunganku, tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri memakan habis pohon aras yang di gunung Libanon. Ini adalah sindiran. Jadi semua anak Gideon yang 70 itu anak. Itu enggak ada yang berani jadi pemimpin itu. Kenapa? Karena bapaknya serong. Makanya hati-hati. Anak Gideon 70 minder semua.
Bahaya sekali begitu dia minder. Enggak dia mau jadi raja. Enggak jadi raja. Abimelekh si semak duri bilang, jadi raja. Berlindung di bawah naungan. Oh semak duri punya naungan apa? Dan dia berkata, nanti ada api datang untuk memakan habis pohon di Libanon. Ayat yang ke-19, ini jawabannya. Jika kamu hari ini aku setia dengan tulus ikhlas kepada Gideon dan keturunannya, silakan kamu bersuka cita atas Abimelekh. Sedang dia bersuka cita atas kamu. Tapi jika tidak demikian, biarlah api keluar daripada Abimelekh memakan habis warga kota Sikem dan Bet Milo. Biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo memakan habis Abimelekh. Ayat ke-22. Setelah 3 tahun lamanya memerintah atas Israel, sama-sama dibaca ayat 23, maka sehingga warga Sikem menjadi tidak setia kepada siapa yang bangkitkan? Ini. Makanya saya tuh melihat sebuah situasi. Waktu Abimelekh jadi raja, orang Sikem jadi rakyatnya. Yotam bilang, udah lepaskan aja. Apa yang terjadi? 3 tahun kemudian muncullah api. Saudara Tuhan, sampai dia matinya mengenaskan luar biasa. Sebelum dia mati apa yang dibuat? Dia ribut sama rakyatnya sendiri. Itu rakyatnya semua disapu, dibunuh semua. Dibakar di bawah liang gua. Mati semua. Dia kejar rakyatnya, dia kejar bunuh semua rakyatnya, ngungsi masuk ke menara, dia kejar mau bunuh. Ada perempuan jatuhkan batu dari atas. Tung! Mati Abimelekh. Akhirnya dua-duanya mati berdasarkan kutuk dari Yotam. Ini Bapak Ibu, makanya penting hari ini apa yang kita harus buat. Jaga hidup kita supaya jangan sampai menyimpan hal yang buruk. Masih ingat kalau kita lihat yang namanya Simei, Daud. Simei keturunan dari orang Kish, orang Benjamin, dia pronya pasti pro Saul. Begitu Daud didongkel sama Absalom, Daud tuh kalah tuh hari itu. Dia sama anaknya dia nggak tega, dia keluar sama semua pasukannya. Itu Simei di pinggir sungai, dia lempar batu. Daud dilemparin batu, kasih debu. Apa artinya? Debu itu artinya mati sekalian sono. Dasar penumpah darah, tuh kan karma lu gini-gini, lempar semua. Ini Daud. Daud punya 30 pasukan, perwira. Satu tangan kanan Daud namanya Abisai, adiknya Yoab. Yoab itu adalah menhan. Itu orang pakai pedang satu bisa bunuh 300 orang. Ini kalau kerusuhan Jakarta, 2 cukup ini. Satu orang 300. Abisai bilang gini, dia kan ini omnya Daud sebetulnya. Daud, kesel gue dengar. Aku nyebrang sebentar ya. Itu kepala anjing itu, mati itu. Jadi Abisai bilang gini, aku tutup mulutnya 1 kali pedang, gak usah lama-lama, aku gertak juga mati. Abisai sekali berantem 300 mati. Daud bilang gini, sudah, biarin. Siapa tahu Tuhan pakai dia. Saya, Bapak Ibu, saya tidak pakai medsos. Kalau ada ketemu medsos saya, itu dihack orang. Ini saya baru lihat nih, ada orang pakai medsosnya Pak Niko. Hoax semua. Saya nggak pernah membaca medsos yang maki-maki, netizen, nyinyir, ngabisin waktu. Teman saya ada yang datang sama saya, ngasih tunjuk daftar hamba Tuhan yang maki-maki saya. Kenal juga enggak lu? Nih. Saya bilang, enggak apa-apa. Siapa tahu Tuhan mau pakai itu supaya saya jangan sombong. Itu bagus saya bilang. Pak, sudah. Bapak diam aja, biar saya yang balas. Saya bilang, ngapain cari dosa begitu? Udah diam aja. Pergi. Absalom mati tuh. Daud pulang. Simei yang pertama datang tuh. Ampun. Daud karena hari itu hari kemenangan, dia gak boleh bunuh orang. Tapi Daud pinter. Ini orang kalau hidup terus bahaya ini. Dia ngomong sama anak laki-laki, Salomo. My son, kamu kan berhikmat sekali ya. Nanti orang ini kalau terus ada, cilaka kamu. Gini aja lah, atur yang baik dengan hikmatmu itu. Bagaimana orang ini
bisa dengan tenang pulang ke rumah Bapak. Oh itu Daud, Daud. Anda mungkin bilang gini, Daud kok orangnya jahat begitu? Tunggu sebentar. Salomo panggil Simei, Simei sini. Ya raja ada apa? Salomo bilang, jangan dipikir aku nggak tahu, kamu nggak tahu ya. Kita sama-sama tahu, kamu itu jahat. Tapi papaku nggak bunuh kamu karena hari itu hari kemenangan. Jadi papaku spare hidup kamu karena apa? Kamu hari kemenangan dan sudah janji bersumpah, kamu nggak mati. Tapi kita sama-sama tahu nih, kamu tuh jahat. Iya raja, iya, iya. Gini aja deh udah. Aku nggak bisa sentuh kamu nggak bisa sentuh saya. Gini. Kamu pulang ke kotamu saja. Pulang, daerah Yerusalem, pulang. Kemudian jangan keluar dari kota kamu. Kalau keluar, kau mati. Deal? Simei bilang, tahanan kota. Lah kotanya gede kok. Oh tahanan kota kok Jakarta kan gitu. Saya ditahan kota Pak, di mana? Di Paris. Udah. Tahanan kota kok di situ. Tahanan kota tuh taruh yang ujung dulu, ujung. Oke, selang 2 tahun, budaknya Simei lari kabur ke orang Filistin. Simei bisa lupa itu loh sama janjinya. Dia ambil keledai, dikejar budaknya, diambil budaknya bawa pulang lagi. Gara-gara budak, duit manijian fulus arto hepeng, lupa sama sumpah. Oh saya mah jamin Pak, gak bakal lupa Pak, tetap setia Pak. Yang jadi begini pasti belum punya duit ini. Kalian sudah pernah merasakan tawaran duit, gak ngomong begini, biasanya diem aja sudah. Begitu dengar Salomo dia panggil, Simei kamu yang ngomong sendiri loh. Kamu sepakat kalau sampai kamu keluar kamu mati. Kamu nyebrang, dia bilang iya. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu sadar yang namanya manajemen Tuhan. Jadi sudahlah, lepaskan. Tuhan tuh punya manajemen yang kita nggak pernah tahu. Sebuah contoh saya mau tanya, saya pernah cerita di tempat ini. Musa menikah sama perempuan Kush. Harun sama si Maryam. Oh, biasa kalau perempuan lebih galak. Nah, kenapa bisa galak? Tinggal sebentar. Ini kesehatan nih. Ini tetap khotbah ya, bukan seminar kesehatan. Pria itu hormon terkuatnya adalah testosteron. Testosteron. Dan pria makin tua, testosteronnya makin kurang, makanya bulunya makin turun, makin habis, tapi hormon estrogennya makin naik. Makanya pria makin tua, makin sensitif. Perempuan beda. Makin tua, estrogennya makin turun, testosteronnya makin naik. Perempuan makin tua, makin gahar, makin cerewet. Coba lihat opa sama oma kalau duduk bareng. Opanya diem. Opanya diem. Kenapa? Sensitif. Jadi kalau dia bilang ini, suami saya kok jadi sensitif begini, tolong ngerti, usia. Nah ini khotbah bukan seminar kesehatan, oke. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat, itu Maryam, Harun juga, saya mau tanya, yang kena kusta siapa? Kenapa Harun gak kena? Makanya ini prinsipnya, kalau Anda melayani Tuhan, sanksinya lebih kecil. Melayani Tuhan Bapak Ibu. Harun tuh imam, kalau dia disanksi, rusak semua tuh keimamannya. Makanya melayani itu Tuhan. Gitu. Sampai sini bisa nggak Bapak Ibu? Abimelekh menggunakan kesempatan itu untuk menghabiskan seluruh isi hatinya. Sakit hatinya ditumpahkan semuanya. Tapi dia lupa. Ada sebuah kutuk dilepaskan. Tiba-tiba entah bagaimana muncul api. Muncul api. Saya sering bilang, Harun itu melepaskan Israel untuk bikin golden calf, lembu emas. Harun itu berkali-kali ngomongin Musa, tapi gak pernah kena sanksi. Itu yang membuat Korah kesel banget sama Musa. Apa yang terjadi? Lewat satu kitab, Harun kehilangan 2 anaknya. Nadab dan Abihu. Apa yang kita mau belajar hari ini? Ketidaksabaran akan merusak karakter kita. Simei ambil tindakan, mati. Abimelekh, dia sudah jadi raja, bukan dipakai untuk kebaikan Tuhan, dipakai untuk membalas dendamnya. Kenapa? Karena dia sakit hati. Saya berdoa hari ini, enggak ada yang sakit hati. Amin. Melepaskan Saya pergi ke beberapa tempat untuk berkhotbah, seminar.
Dan orang ikut seminar, ada 5 jenis orang. Yang pertama, diajak temannya, nggak tahu topiknya apa, yang penting ikut. Itu. Nomor 2, nungguin nasi box. Ada. Ketiga, benar-benar mau belajar. Yang terakhir, mau nguji pembicara. Ada tuh petarung jalanan kan gitu. Cirinya ketahuan. Bapak Ibu, seminar sudah selesai, ada pertanyaan. Ada Pak Pendeta, mau tanya? Silakan Pak. Ada seorang hamba Tuhan dalam dosa. Rumah tangga berantakan, kena narkoba, hancur, tutup gerejanya Pak. Dan kondisi sakit, dia kembali sama Tuhan, nangis-nangis minta pemulihan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa mengampuni dia? Jika bisa, mana ayatnya? Jika nggak bisa, mana ayatnya? Tipe petarung jalanan. Mana ayatnya? Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang Alkitabiah, bukan ayatiah. Alkitabiah bukan ayatiah. Saya bilang gini Pak, gini. Urusan pengampunan gak usah bawa-bawa Tuhan. Hah? Apa maksud Bapak? Doa Bapak kami berkata, ampunilah kami seperti. Jadi kalau itu orang mau diampuni, terserah dia. Kalau dia mau diampuni, ampuni orang lain. Kalau dia gak ngampuni, gak diampuni. Gak usah bawa Tuhan. Dia bingung. Kok saya baru tahu ya Pak? Iya, karena Anda sekolah di SCT gak pernah belajar doa Bapak kami. Saya ini mulai khawatir loh Bapak Ibu, di gereja doa Bapak kami jarang loh. Di SCT aja, doa Bapak kami jarang dibahas, bahkan gak ada teologi yang tanya Pak Atim tuh. Gak ada, oh tempat saya juga gak ada. Sama-sama gak ada, tapi kita hafal semua tuh. Bapak kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah, jadilah di bumi seperti ini. Berarti hari ini nasi liwet kami yang jangan pernah minta berlimpah-limpah. Tuhan kalau ngasih pasti berlimpah. Tapi kalau kita minta harus dan ampunilah seperti dan jangan bawa dalam pencobaan tapi lepaskan dari jahat sebab kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Soalnya Tuhan sebuah prinsip yang indah sekali. Ya baru tengar-tengar. Ya kenapa? Iya karena orang yang tidak sabar merusak sebuah karakter yang baik. Hati-hati sama keminderan. Tersembunyi. Tidak perlu minder, karena minder sama sombong itu bedanya balik-balik aja tuh. Kalau sombong menunjukkan diri, kalau minder adalah kenapa aku ya? Kenapa aku ya? Gitu. Kalau sombong, kenapa bukan saya? Gitu. Kalau minder, kenapa saya? Gitu. Itu bedanya begitu saja. Lihat Daud, bagaimana dia kasih setia, belas kasihan kepada Saul 2 kali. Tuhan mencari orang seperti ini. Mau dipakai Tuhan? Tuhan harus jamin Daud. Tuhan panggil Daud. Itu seperti gini loh. Ada tahu Saul kan lagi buang air, masih ingat gak? Dia kejar Daud di padang gurun, makan cabai hijau kebanyakan, nasi padang. Waduh. Abner jadikan toilet, masuk gua, ini toilet. Dia langsung lepaskan semua. Daud di belakang lagi pegang pedang. Daud bunuh orang, gak perlu 2 jurus, 1 pasti bisa. Tuhan ngomong gini sama Daud, Daud take your time. Ini musuhmu tuh, ambil. Tuhan mau bilang gini, Daud kalau engkau ambil Saul, engkau tetap jadi raja. Tapi Tuhan bilang sama Daud, ngana so lain. Engkau sudah berubah sekarang. Sama kayak Yusuf. Dikasih kakaknya semua, kokonya semua dikasih. Yusuf, take your time. Itu kalau Yusuf bunuh semuanya, tetap jadi mangku bumi dia. Tuhan tuh mau buktikan begini loh. Sebelum dia besar, dia harus have mercy. Supaya setelah dia besar, dia gak pakai semua kekuatannya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Cara itulah yang Tuhan mau bicara sama kita hari-hari ini. Kita bangkit berdiri.